Halo kawan pajak, siap action? Gas, Gaspol! Selamat datang di Migas TV, Knowledge Management Center KPP Migas, belajar migas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak, bertemu lagi di Seliter Migas seputar literasi KPP Minyak dan Gas Bumi. Kali ini pasti kawan pajak bertanya-tanya, siapa sih host jelek satu ini ya? Kalau sebelumnya kawan pajak bertemu dengan host yang cantik, host yang ganteng-ganteng, narasumber yang cantik, narasumber yang ganteng-ganteng. Nah, sekarang cukup ditemani dengan saya saja. Perkenalkan, nama saya Joni, saya penilai pajak di KPP Migas. Kali ini kita akan belajar hal yang baru tentu saja. Sebelumnya kawan pajak pasti sudah belajar banyak di channel Migas TV. Ada tentang SPT unifikasi, kawan pajak juga sudah belajar tentang faktur pajak yang baru, dan kemarin kita juga kedatangan dari Uganda Revenue Authority. Jadi kawan pajak pasti sudah mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan pengenaan pajak di KPP Migas. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hal yang sebenarnya tidak baru-baru amat diketahui oleh kawan pajak semua. Kita akan membahas hal yang tidak awam diketahui oleh wajib pajak atau kawan pajak semuanya. Kita akan membahas tentang PBB. Pasti kawan pajak semuanya sudah pernah mendengar tentang PBB. Karena bagi kawan pajak yang sebelumnya tidak ada hubungannya langsung dengan minyak dan gas bumi misalnya, atau bahkan sebelumnya tidak ada kewajiban subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak, pasti kawan pajak semuanya sudah pernah mendengar atau bahkan berhubungan langsung dengan pembayaran PBB. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih bedanya PBB yang kawan pajak semuanya sudah ketahui dengan PBB yang dikenakan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi. Nah, seperti dengan podcast-podcast sebelumnya, kawan pajak pasti ada narasumber yang sangat handal, sangat akurat, sangat terpercaya. Untuk kali ini saya tidak bisa menjamin nih kehandalannya, keakuratannya, tapi dapat dipastikan beliau adalah yang kompeten di bidang PBB untuk di KPP Migas. Saya sudah kedatangan nih narasumber, beliau adalah penilai pajak, beliau adalah pegawai pajak muda, tapi sudah sangat memiliki kompetensi di penetapan PBB. Nama beliau adalah Pak Ringo Belayuda, beliau adalah penilai pajak atau fungsional penilai pajak di KPP Migas. Untuk menyambut Pak Ringo, pastilah saya punya pantun. Saya tidak mau kalah dengan host-host sebelumnya. Saya punya pantun yang sangat ciamik. Makan nastar, cengkehnya nyangkut di gigi. Makan wafer, giginya nyangkut di roda. Terus belajar pompa diri, kita sambut. Kita belajar bersama Master Pak Ringo Belayuda. Halo Pak. Salaman dulu kita. Kita kan sudah bersih ya, kita sudah sesuai dengan protokol ya. Iya. Yakin Pak? Tidak sih. Selamat datang Pak Ringo. Selamat datang. Bagaimana? Terima kasih. Kondisinya sehat? Baik, agak dingin ya. Alhamdulillah. Nah Pak Ringo, ini sudah hampir akhir tahun nih, tinggal 3 bulan lagi tahun 2022 berakhir. Kira-kira kesibukan apa nih yang sedang dikerjakan oleh Pak Ringo? Ya, terima kasih. Saya juga nggak mau kalah dengan sebelumnya host kita ya. Wah. Saya juga punya pantun. Ada beberapa lembar ini. Wah, satu saja mungkin Pak Ya, Ringo saya bacakan satu ya. Wah, Kalau bisa saya siap. bacakan setengah sebenarnya. Oke. Diperhatikan ya Mas ya. Tidak. Siap. Uban putih tanda bijaksana. Waduh, Cakep. cakep. Nah, Cakep. muka putih bedak 5 cm. Sedikit cakep ya. Saya ucap terima kasih atas undangannya ya. Mantap. Semoga letih terbayar dengan informasi. Luar Iya, biasa. semoga bermakna ya. Hanya Tadi Pak Ringo ya. Ya, pertanyaan tadi apa ya? Saya juga lupa ya. Kesibukannya apa nih Pak Ringo? Ya, kesibukannya sebagai penilai di KPP Migas, ya yang utama memang melakukan penilaian. Ya, termasuk salah satunya penilaian nilai jual objek pajak untuk ketetapan PBB, pajak bumi dan bangunan. Seperti itu, Mas. Siap. Pak Ringo tadi sudah memberikan statement ya. Ini narasumber satu-satunya yang memberi jaminan bahwa dia akan memberikan informasi. Tidak ada narasumber lain yang bisa menjamin bahwa dia akan memberikan informasi. Hanya Pak Ringo, luar biasa loh. Yakin itu Pak akan memberikan informasi Pak? Ya,
yang membicarakan informasi sebenarnya Mas Joni gitu ya. Oh gitu ya? Iya, saya nggak mau menjamin, tidak ada jaminan menurut saya. Tapi saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan dari Mas Joni. Kalau bisa pilihan ganda ya Mas ya? Kalau bisa 50-50 saja. Semoga pokoknya apa yang kita diskusikan, kita belajar bersama-sama Pak Ringo pada kesempatan kali ini. Ya, mungkin pertanyaan mendasar pertama nih Pak Ringo, yang ingin diketahui oleh kawan pajak, seperti statement saya tadi di awal bahwa pasti sebenarnya kawan pajak semuanya sudah mengetahui ya lah, minimal mendapatkan informasi dasar terkait dengan PBB itu sendiri. Bahkan mungkin wajib pajak yang tidak pernah terkait langsung dengan KPP Pratama ataupun KPP Minyak dan Gas Bumi ya, pasti kawan pajak semuanya sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan PBB. Namun pasti kawan pajak masih memiliki pertanyaan nih, bedanya apa sih PBB yang ditetapkan atau yang diketahui oleh kawan pajak semuanya dengan PBB yang diadministrasikan oleh KPP Migas. Nah mungkin di sini kita ingin bertanya dulu ke Pak Ringo, sebenarnya PBB itu apa sih Pak? Sebagai pertanyaan mendasar dari kawan pajak semuanya. Oke, terima kasih Mas Joni. PBB sebenarnya tidak hal yang sederhana Pak. Sederhana, ya? Iya. Maksudnya tidak menjadi hal yang sederhana Pak ya? Maksud saya itu hal yang sering kita dengar. Betul gitu. sekali. Karena memang kita juga di lokasi perumahan kita, ya. Di tempat tinggal kita juga sudah melihat PBB. Jadi PBB itu pajak bumi dan bangunan, pajak yang bersifat kebendaan Mas Joni. Ya. Pajak yang bersifat kebendaan dan dia bersifat objektif sebenarnya. Keberadaan pajak ini sebenarnya karena ada bumi dan bangunan tersebut. Sebenarnya secara umum seperti itu. Jadi tidak dipandang subjeknya siapa, kemampuan subjeknya seperti apa, tapi dilihat dari objeknya. Seperti itu Mas Joni sebenarnya secara umum. Artinya sebenarnya PBB yang diketahui wajib pajak itu memiliki pengertian yang sama sebenarnya ya dengan PBB yang diadministrasikan oleh KPP Migas. Ya. Semuanya melihat ke objeknya. Ya. Kalau yang tadi kawan pajak semuanya sudah ketahui adalah objeknya ya bumi dan bangunan, yaitu yang tadi Pak Ringo sampaikan adalah ya tempat tinggal yang tadi ya. Tempat tinggal yang tadi. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan ke yang lebih advance Pak Ringo. Kalau yang tadi kawan pajak semuanya sudah mengetahui pengertian mendasar dari PBB itu sendiri. Kalau yang tadi kawan pajak semuanya sudah ketahui PBB atas bumi dan bangunan atau atas tempat tinggal, itu yang saya ketahui Pak Ringo dikenakan oleh Pemda, betul ya? Dikenakan oleh Pemda. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah perbedaannya dengan pengenaan oleh KPP Migas ini seperti apa Pak Ringo? Dengan PBB yang dikenakan oleh Pemda tadi. Oke, terima kasih Mas Joni. Jadi mudahnya PBB yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah adalah PBB di sektor pedesaan dan perkotaan. Ya, salah satunya mungkin rumah tinggal Mas Joni tersebut. Sedangkan PBB yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat itu kita singkat dengan nama PBB P5L. Di situ ada perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan mineral, batu bara, pertambangan panas bumi dan sektor lainnya. Jadi objeknya mungkin sama Mas Joni, objeknya berupa rumah, tapi kita lihat mengenai izinnya. Dia apakah sektor perkebunan ataukah memang dia pedesaan perkotaan yang berupa SHM. Sebenarnya hanya beda di perizinannya. Seperti itu Mas Joni. Baik, jadi saya garis bawahi lagi Pak Ringo ya. Jadi PBB tadi untuk yang dikenakan di Pemda adalah atas PBB pedesaan dan perkotaan seperti itu ya. Iya. Jadi untuk yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah PBB P5L. Iya. Nah, pertanyaannya karena kita ini kan Migas TV Pak Ringo, kita akan spesifik membahas PBB yang dikenakan oleh PBB Migas. Apakah PBB P5L yang tadi disebutkan oleh Pak Ringo semuanya diadministrasikan oleh KPP Migas Pak Ringo? Ya, terima kasih Mas Joni. Jadi PBB yang diadministrasikan pemerintah pusat tidak semuanya diadministrasikan oleh KPP Migas, juga bisa di KPP Pratama. Oke. Apa saja yang ada di KPP Migas? Tentunya di sini kita bisa pastikan PBB pertambangan minyak dan gas bumi. Dan kedua PBB sektor lainnya. Seperti itu Mas Joni. Luar biasa. Mungkin kita untuk istirahat sejenak. Silakan Pak Ringo diminum. Iya, terima kasih Mas Joni. Teh beningnya ini silakan. Saya coba minum ya. Silakan Pak Ringo. Aman ya? Aman ini kok, tidak diracun. Baik Pak Ringo, gimana minumannya? Enak? Lezat sekali Mas. Mas Joni yang buat ini? Bukan, sudah pasti bukan Pak. Oh iya. Mau tambah lagi? Tidak, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan saja. Kita lanjut. Nah, tadi Pak Ringo saya mendengar ada pertambangan migas dan sektor lain yang ditetapkan oleh KPP Migas. Iya, betul.
Nah, mungkin banyak kawan pajaknya masih bingung, termasuk saya sebenarnya masih bingung juga. Pertambangan migas seperti apa maksudnya Pak Ringo ya, yang ditetapkan oleh KP Migas maupun tadi sektor lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ringo? Oke, Pak Joni. Jadi PBB pertambangan migas ini terdiri atas 3 subsektor. Sektor yang pertama, sebelum menjawab pertanyaan Mas Joni tadi ya, subsektor yang pertama adalah pertambangan migas onshore. Onshore, baik. Yang kedua, pertambangan migas offshore. Dan yang ketiga, pertambangan migas subsektor tubuh bumi. Nah, dari ketiganya ini mana yang diadministrasikan KP Migas? Yang diadministrasikan KP Migas yaitu offshore dan tubuh bumi. Sedangkan onshore ada di KPP Pratama, wilayah kerja dari pertambangan migas tersebut. Mohon izin Pak Ringo, saya potong nih. Untuk yang tadi ada pengertian onshore dan offshore, mungkin kawan pajak bisa diberitahu Pak Ringo? Ya, jadi pertambangan PBB Migas subsektor onshore dan offshore itu sama-sama sebenarnya masuk ke pengertian bumi. Bumi yang seperti apa? Ada di permukaan. Onshore ada di permukaan daratan, sedangkan offshore ada di permukaan perairan. Oh, seperti itu. Berarti bedanya ada offshore itu lepas pantai Pak Ringo ya? Betul, ya. Oh, baik. Dan onshore itu yang saya ketahui adalah diadministrasikan oleh KPP Pratama. Seperti itu Pak ya? Iya. Nah, tadi ada juga tentang sektor lainnya Pak Ringo, belum dijelaskan. Silakan dijelaskan dulu Pak. Ya. Sektor lainnya terdiri atas 5 subsektor, Mas Joni. Ada sektor perikanan tangkap, subsektor perikanan tangkap, subsektor budidaya, subsektor jaringan pipa, ada subsektor jaringan kabel, dan fasilitas penyimpanan. Jadi dari 5 ini semuanya juga ada penetapannya atau diadministrasikan di KPP Migas. Oh baik, jadi untuk sektor lainnya sebenarnya cukup banyak Pak Ringo ya? Iya, lumayan. Ada 5 subsektor yang juga diadministrasikan di KPP Migas. Nah, mungkin secara garis besar apa saja yang dikenakan di KPP Migas ini sedikit banyak sudah terjawab Pak Ringo. Ya. Nah, mungkin kawan pajak semuanya sekarang bertanya nih, semuanya akan ditetapkan di KPP Migas, tapi bagaimana sih mekanisme penetapannya Pak Ringo? Mungkin kita akan mulai dari mekanisme pendaftaran objek pajaknya terlebih dahulu Pak Ringo. Itu pendaftaran objek pajaknya untuk saat ini seperti apa ya? Apakah kawan pajak tiba-tiba bisa langsung melapor atau harus ada yang dilakukan oleh KPP Migas terlebih dahulu? Jadi mekanisme pendaftarannya Mas Joni, dari pengertian objek yang kita bicarakan di awal tadi, wajib pajak bisa mendaftarkan di KPP Pratama atau di KPP Migas sesuai dengan masing-masing izinnya seperti itu. Misalkan di sektor pertambangan migas, wajib pajak yang ingin mendaftarkan, dia bisa datang ke pelayanan untuk mengisi formulir, untuk diterbitkan SKT dulu, Mas Joni, namanya surat keterangan terdaftar. Untuk apa? Mungkin bapak-bapak ibu wajib pajak di sini ya berpikirannya SKT atas NPWP gitu ya. Tapi untuk PBB di sini lebih spesifik lagi, SKT di sini terbitkan untuk NOP-nya, nomor objek pajak. Setelah wajib pajak mendaftarkan di KPP yang pengadministrasi, akan mendapatkan SKT atas NOP. Setelah itu wajib pajak akan mendapatkan EVIN. Nah, seperti itu ya, mengaktifasi EVIN-nya, kemudian bisa langsung melapor di DJP online. Oke, baik. Ini hal yang baru Pak Ringo ya. Saya baru mendengar tentang SKT PBB yang tadi disampaikan oleh Pak Ringo, dan ini SKT yang berbeda dengan kawan pajak terima terkait dengan NPWP. Benar ya Pak Ringo ya? Betul. SKT PBB ini adalah hal baru yang diterapkan oleh DJP kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban membayar PBB. Nah, setelah tadi kawan pajak semuanya sudah mendapatkan SKT PBB yang telah dijelaskan oleh Pak Ringo, langkah selanjutnya pasti adalah pelaporan SPOP itu sendiri Pak Ringo ya? Ya. Nah, pelaporan SPOP itu sendiri seperti apa kondisinya saat ini Pak Ringo? Apakah sama dengan SPT tahunan, masih ada manual mungkin ya? Atau semuanya sudah otomatis? Atau seperti apa sih kondisi saat ini untuk pelaporan SPOP Pak Ringo? Oke, baik Mas Joni, pertanyaan bagus Mas Joni ya. Dari sekian pertanyaan, itu yang paling bagus gitu. Luar biasa. Jujur sekali ya narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jadi caranya mendaftar tadi SKT dengan mendatangi KPP. Nah, berbeda dengan melaporkan SPOP Mas Joni di sini. Semua pelaporan SPOP atau penyampaian SPOP itu sudah tidak ke pelayanan atau ke tempat TPT ya, tempat pelayanan terpadu, tapi langsung melalui DJP online. Sama seperti halnya SPT, ada masa paling lambat seperti itu ya. Nah, untuk SPOP ini dimulainya untuk KPP Migas, sektor yang diadministrasikan oleh KPP Migas, sektor pertambangan migas dan sektor lainnya,
ini dimulai dari tanggal 1 Februari untuk pertambangan migas. Sedangkan untuk sektor lainnya dimulai dari tanggal 31 Maret. Sampai kapan? Sampai 30 hari dari tanggal tersebut. Jadi di DJP Online apabila ingin mendaftar setelah mendapat SKT, tidak bisa di luar jangka waktu tersebut, Mas Joni. Nah, saya ulangi ya. Jadi untuk pertambangan migas mulai bisa mendaftar, mulai bisa melapor di tanggal 1 Februari. Nah, sampai dengan 30 hari. 30 hari. Sedangkan untuk sektor lainnya mulai bisa melaporkan objeknya 31 Maret sampai 30 hari ke depan. Oke, itu berarti 2 tanggal yang penting terutama untuk kawan pajak yang memang NPWP-nya terdaftar di KPP Migas ya. Jadi untuk kawan pajak yang NPWP-nya terdaftar di KPP Migas, untuk yang sektor migas silakan di underline tadi ya. Jadi tanggal pelaporannya adalah dimulai dengan 1 Februari sampai dengan 30 hari. Untuk kawan pajak sektor lainnya dimulai dengan 31 Maret sampai dengan 30 hari setelahnya. Ya. Luar biasa, jawaban yang bagus Pak Ringo. Itu adalah jawaban paling bagus di antara yang tadi semua ya. Terima kasih. Saya tidak mau kalah. Iya. Tapi Mas Joni, jadi mungkin untuk tambahan, ya. Untuk NPWP tadi walaupun belum terdaftar di KPP Migas, nah seperti ini ya untuk kawan pajak semuanya. Jadi apabila masuk dalam kriteria yang diadministrasikan oleh KPP Migas, misalkan izin baru gitu ya, mungkin ada di sektor lainnya perikanan tangkap seperti itu ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mendaftarkan dulu di KPP Migas. Nah itu kapanpun bisa. Jadi setelah mendapatkan izin dari kementerian yang terkait, bisa langsung mendaftarkan diri untuk SKT-nya. Nah dari sana mungkin kita akan memberikan NPWP cabang untuk kebutuhan administrasi PBB. Oke. Jadi seperti itu, akan kita daftarkan NPWP cabangnya. Seperti itu, Mas Joni. Jadi ini atas sektor lainnya Pak ya? Iya, Pak Ringo ya. Jadi untuk sektor lainnya, wajib pajak yang merasa sudah memenuhi kewajiban subjektif maupun objektif, dapat mendaftarkan dirinya ke KPP Migas untuk diterbitkan NPWP cabang dan memenuhi kewajiban PBB atas sektor lainnya. Ya, nah, betul. Yang ingin saya tanyakan Pak Ringo, untuk yang sektor lainnya tadi, wajib pajak seperti apa nih yang bisa mendaftarkan NPWP-nya untuk diterbitkan NPWP cabang ya Pak Ringo ya, atas kewajiban PBB tadi ke KPP Migas? Apakah semua wajib pajak yang sektor lainnya tadi bisa langsung mendaftarkan ke KPP Migas? Ya, jadi untuk pendaftaran objek di KPP Migas untuk keperluan PBB seperti yang pasti utamanya adalah pertambangan migas dengan subsektor offshore dan tubuh bumi yang seperti kita jelaskan tadi. Jadi saya rasa untuk sektor tersebut sudah kita semua ketahui ya, dan pasti akan sudah kita tetapkan. Baik. Nah, memang untuk beberapa sektor lainnya lah kita sebut gitu, apakah semuanya masuk ke KPP Migas? Sebenarnya jawabannya tidak. Ya, yang kita administrasikan di KPP Migas itu yang memang NPWP-nya, NPWP pusatnya untuk sektor lainnya tadi, 5 sektor tadi, subsektor tadi, itu ada di KPP Madya, di KPP LTO atau KPP PMA. Selain KPP pertama seperti itu. Iya. Seperti itu Pak. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai objek sektor lainnya, yang memenuhi kriteria sektor lainnya dan memang NPWP-nya pusat adalah di KPP tersebut, selain KPP pertama, bisa mendaftarkan objek PBB-nya di KPP Migas. Nah, baik Pak Ringo, tadi sudah dijelaskan Pak Ringo bahwa kawan pajak yang memiliki objek sektor lainnya, yang tadi masuk kriteria ya, yang tidak terdaftar di KPP Pratama, silakan mendaftar ke KPP Migas untuk diterbitkan NPWP cabang, dan nantinya kawan pajak bisa melaporkan SPOP ke KPP Migas. Mungkin jadi pertanyaan untuk kawan pajak yang tadi masih awam ya tentang PBB, terutama di luar PBB yang dikenakan oleh Pemda ya. Istilah-istilah seperti tadi Pak Ringo, istilah SPOP dan lain-lain itu mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Ringo. Mungkin minimal dengan SPOP-nya tadi lah ya. SPOP itu seperti apa sih Pak Ringo? Untuk saya juga sebenarnya agak awam nih. Sebenarnya SPOP itu seperti apa? Apakah formulir seperti SPT atau seperti apa Pak Ringo? Ya. Ini kawan pajak, kita kembali ke awal jadinya ya. Iya, mungkin pertanyaan dari SMS ya. Iya, SMS. Ya, pertanyaan dari SMS. Jadi mungkin ini lebih ke panjangan lah, bukan ke istilah. Jadi istilah tersebut itu kepanjangannya apa gitu. Dimulai dari SPOP. SPOP itu adalah surat pemberatan objek pajak, Mas Joni. Jadi itu formulir. Nah, untuk saat ini kita sebut memang formulir, tapi pengisiannya secara online yang disampaikan oleh wajib pajak yang mempunyai kewajiban perpajakan di PBB.
dimulai dari sana. Terus mungkin pertanyaan lagi selanjutnya dari SPOP tersebut keluarlah SPPT misalnya kayak gitu. Apa SPPT kepanjangannya? Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Baik. Nah, mungkin kawan pajak di sini SPPT yang sering dilihat SPPT Pedesaan Perkotaan yang Betul. setiap tahunnya otomatis diterima dari desa, dari RT dan lain-lain gitu ya. Nah, ini sama seperti itu tapi beda bentuknya. Jadi surat pemberitahuan pajak terutang tadi merupakan tagihan yang harus dibayar oleh wajib pajak atas objek yang dimilikinya. Seperti itu. Ada lagi mungkin istilah yang belum diketahui? Kalau dari saya mungkin itu sih Pak Ringo ya. Istilah SPOP itu memang untuk kita mungkin ya, untuk kita dari KPP Migas mungkin cukup familiar Pak Ringo ya. Tapi untuk kawan pajak mungkin SPOP itu seperti apa ya, tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Ringo. Nah tadi saya garis bawahi lagi Pak Ringo, saya dengar tadi terkait dengan SPPT. Tadi Pak Ringo sampaikan SPPT itu yang kawan pajak semuanya sampai dengan saat ini sudah ketahui adalah SPPT yang diterbitkan atas P2. SPPT yang tiba-tiba oleh kawan pajak diterima dan harus membayar dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, bedanya nih Pak Ringo, bedanya mekanisme penerbitan SPPT yang di P2 tadi oleh pemerintah daerah dengan SPPT yang diterbitkan oleh kita sebagai KPP Migas itu seperti apa Pak Ringo? Ya, beda SPPT sebenarnya bentuk fisik sebenarnya udah berbeda ya. Artinya dari komponen fisik saja bisa kita lihat SPPT yang diterbitkan oleh KPP Migas itu tidak lagi berwarna oranye seperti itu. Dalam bentuk, dari warnanya Pak Ringo. Betul. Ya? Dari warnanya saja udah sangat menjelaskan tampak, ya. Dari warnanya sudah mudah diidentifikasi gitu. Paling mudah ya. Jadi SPPT yang sering kita lihat misalnya pedesaan perkotaan atas tempat tinggal misalnya seperti itu berwarna oranye tadi ya. Mungkin kalau saya coba menjawab cara mekanismenya, PBB atas sektor pedesaan perkotaan itu dilakukan secara massal. Mas Joni. Jadi mereka mencetak secara massal menggunakan alat tertentu seperti itu ya. Jadi setiap tahunnya hanya perubahan saja yang berbeda itu yang akan dicetak terakhir misalnya seperti itu. Sedangkan kita KPP Migas termasuk KPP pertama yang mengarsipkan PBB sektor lainnya dan P3 tadi itu kita menggunakan penilaian secara individu, nah seperti seolah seperti itu. Karena kita tidak mencetak SPPT berdasarkan data-data yang sebelumnya, tapi setiap tahunnya wajib pajak wajib memberikan nanti di formulir SPOP tadi untuk mengisi perubahannya. Artinya cara penetapannya, fisiknya sudah berbeda dari PBB P2 yang Mas Joni tadi tanyakan. Mungkin menjawab? Oke, jadi SPPT yang kita kenakan atau yang KPP Migas kenakan tadi Pak Ringo sampaikan adalah berdasarkan dengan penilaian individu Pak Ringo ya. Iya. Penilaian individu artinya semua penilaian itu spesifik terhadap objek pajak masing-masing, jadi tidak dilakukan secara massal. Nah, ini mungkin satu hal yang benar-benar ingin diketahui oleh kawan pajak. Setelah kawan pajak menerima SPPT, pasti dong harus ada pembayaran di situ Pak Ringo. Nah, untuk jangka waktu pembayaran SPPT terutama untuk sektor migas ya dan sektor lainnya, berapa jangka waktunya Pak Ringo? Berapa bulan kawan pajak diberikan waktu untuk melakukan pembayaran? Oke. Di SPPT itu tertulis secara tersurat ya, jangka waktu pembayaran maksimalnya. Artinya jika ada pembayaran di luar waktu yang tertulis, dikenakan denda seperti itu. Berapa lamanya? 6 bulan dari SPPT diterima oleh wajib pajak. 6 bulan dari SPPT diterima oleh wajib pajak. Oke, Mas Joni. Nah, tapi SPPT diterima oleh wajib pajak ini pengertiannya yang pertama, tanggalnya yaitu jika dia dikirimkan langsung adalah tanggal saat SPPT tadi diterima. Oke, misalkan hari ini saya ke Mas Joni gitu ya untuk menyampaikan SPPT. Nah, tanggal hari inilah yang dijadikan dasar 6 bulan ke depan untuk penagihannya selain 6 bulan SPPT tadi bisa dibayarkan gitu ya. Nah, yang kedua, SPPT diterima oleh wajib pajak, klausulnya yang kedua adalah ketika disampaikan melalui jasa ekspedisi pengiriman adalah tanggal saat dikirim Mas Joni. Jadi tanggal pengiriman di ekspedisi tadi itu dianggap merupakan tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi di sini mungkin ada perbedaan waktu ya. Ketika wajib pajak menerima SPPT, padahal yang dicatat adalah seharusnya
sesuai dengan PMK-nya ya, peraturan kita itu ketika bukti pengiriman tersebut, tanggal pengiriman di bukti pengiriman. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin informasi tadi yang saya ambil yang paling penting, jangka waktunya berarti 6 bulan Pak Ringo. 6 bulan. 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak dengan kriteria tertentu tadi ya. Itu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar nilai yang tercantum pada SPPT. Betul. Luar biasa bincang-bincang kita dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini Pak Ringo Belayuda sebagai fungsional penilai pajak di KPP Migas. Kita sudah membahas banyak hal. Tadi ada tentang pengertian PBB, ada perbedaan PBB yang dikenakan oleh KPP Migas atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah daerah, ada klasifikasi pengenaan PBB apa saja yang dikenakan oleh KPP Migas, sampai kita membahas bagaimana pendaftaran objek pajak, bagaimana pelaporan SPOP itu sendiri, bagaimana penerbitan SPPT. Ya. Nah, mungkin ada closing statement nih dari Pak Ringo untuk kawan pajak semuanya, terutama mungkin kawan pajak yang masih awam ya, awam terkait dengan kewajiban PBB yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau KPP Migas. Silakan Pak Ringo. Terima kasih Mas Joni. Mungkin pernyataan untuk memahami kawan-kawan pajak semuanya. Jadi untuk kawan pajak yang memiliki sesuai kriteria objek PBB yang sudah kita bahas tadi, mungkin alangkah baiknya kawan pajak bisa menghubungi KPP Migas untuk objek-objek sektor migas dan sektor lainnya tadi untuk kita bantu dalam pengadministrasiannya. Jadi akan dimulai dari penerbitan SKT, nanti akan melaporkan SPOP dalam bentuk elektronik dari DJP online, habis itu akan menerima SPPT. Jadi kawan pajak semua yang masih kesulitan nanti dalam hal pengisian semua formulir-formulir tersebut, bisa menghubungi KPP Migas. Kami siap membantu. Mungkin seperti itu. Luar biasa Pak Ringo. Baik Pak Ringo, terima kasih atas kesediaannya menjadi Sama-sama. narasumber pada edisi kali ini. Kita mendapatkan insight baru, kita mendapatkan pengetahuan baru, terutama untuk kawan pajak semua, terutama yang tadi ya, yang masih awam terkait dengan penetapan PBB, dan juga untuk saya sendiri tentu saja saya mendapatkan pengetahuan yang baru terkait dengan PBB dari masternya langsung, penilai pajak Pak Ringo Belayuda. Kawan pajak semuanya, tetap ikuti terus Migas TV, tetap ikuti keseruannya, tetap ikuti informasi terbaru yang akan kita berikan kepada kawan pajak di Migas TV. Dan jangan lupa ikuti terus channel Migas TV, dan jangan lupa juga ikuti media sosial KPP Migas untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Pak Ringo, sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sampai berjumpa di kemudian hari. Terima kasih. Kawan Migas, tetap di Migas TV, Knowledge Management Center KPP Minyak dan Gas Bumi, di Seliter Migas, siap action, gas, 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 pol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.